Pagi itu, Surabaya baru saja menggeliat dari tidurnya. Langit di atas pelabuhan Tanjung Perak masih berwarna timah, menyisakan embun di dedaunan sepanjang jalan Demak yang padat, dan deru mesin truk kontainer yang bersahutan menjadi orkestra khas kota pahlawan ini. Di sebuah sudut dekat Pasar Turi yang legendaris, seorang perempuan muda dengan pakaian kumal tengah memunguti botol-botol plastik dari tumpukan sampah di depan deretan ruko yang masih terlelap. Namanya Dewi, usianya 28 tahun. Wajahnya memancarkan keteduhan, namun gurat kelelahan terukir jelas di sana. Setiap subuh, ia menyeret langkahnya ke tempat ini, membawa sebuah karung goni besar yang telah ditambal sulam di begitu banyak bagian hingga warnanya tak lagi seragam. Tangannya mungkin kotor oleh debu jalanan, namun sorot matanya jernih dan tajam. Tak banyak yang tahu, di balik penampilan seorang pemulung yang dianggap sebelah mata itu, Dewi menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan di sudut kota ini. Ia bukan sekadar pemulung biasa. Dewi menyusuri sebuah gang sempit di kawasan Bubutan, langkahnya mantap meski harus berbagi jalan dengan got yang mampet. Tangannya dengan cekatan memungut botol air mineral dan kaleng-kaleng bekas yang tergeletak di antara sampah basah. Aroma amis yang menguar dari selokan sudah menjadi parfum hariannya, tak lagi mengusik indera penciumannya. Di kejauhan, suara klakson mobil polisi memecah keriuhan pagi. 2 mobil patroli berhenti di ujung gang, membuat para pedagang kaki lima dan penarik becak di sekitar sana menyingkir dengan cepat, seolah memberi jalan pada penguasa wilayah. Salah satu mobil itu ditumpangi oleh Aibda Santoso, seorang polisi berbadan gempal yang terkenal galak dan temperamental. Reputasinya mendahuluinya, ia dikenal tak segan menggunakan kekerasan verbal maupun fisik pada orang-orang kecil yang dianggapnya merusak pemandangan kota. Beberapa pedagang lontong balap pernah ditendang gerobaknya hingga isinya tumpah ke jalan hanya karena berjualan di trotoar yang ia lewati. Ketika Santoso turun dari mobilnya, sorot matanya yang tajam seperti elang langsung jatuh ke arah Dewi yang sedang berjongkok, mengais botol di pinggir jalan. "Woi, kun iku lapo nang kono?" "Hei, kamu itu ngapain di situ?" teriaknya dengan logat Surabayaan yang kental dan kasar. Dewi menoleh perlahan, wajahnya sengaja ia tundukkan dengan sopan. "Nyuwun sewu, Pak. Kulo namung mendet botol, boten ganggu sinten-sinten." "Maaf, Pak. Saya cuma ambil botol, tidak mengganggu siapa-siapa," jawabnya dengan bahasa Jawa halus, sebuah kontras yang tajam dengan perlakuan yang akan ia terima. Tapi Santoso tak peduli dengan sopan santun. Ia mendekat, tatapannya merendahkan saat melihat karung goni besar di punggung Dewi. "Iki daerah steril, ngerti? Opo kun arep garai reget maneh? Ini daerah steril, mengerti? Apa kamu mau bikin kotor lagi? Minggat seko kenesak durunge tak serat. Pergi dari sini sebelum saya serat." Dewi tetap berusaha tenang, meskipun dalam hatinya api mulai tersulut. Ia berdiri, memeluk karungnya seolah itu adalah harta paling berharga. "Inggih, Pak. Kulo pindah." "Baik, Pak. Saya pindah." Namun, langkahnya belum sempat jauh. Santoso mendorong punggungnya dengan keras. Bruk! Karung itu jatuh dari bahunya. Isinya tumpah ruah, berserakan di jalanan yang becek. Botol-botol plastik, kaleng-kaleng susu kental manis, dan gelas-gelas plastik berhamburan. Beberapa orang yang lewat berhenti menatap, ada yang berbisik, ada yang menggelengkan kepala. Santoso menatapnya dengan dingin, seolah menikmati pemandangan itu. "Wes tak kandani, ojok garai reget. Dasar pemulung. Sudah saya bilang, jangan bikin kotor. Dasar pemulung." Suara denting botol yang beradu dengan aspal itu terdengar seperti pecahan harga diri. Dewi membeku sesaat. Ia tahu perannya hari itu bukan sebagai Dewi anggota Brimob yang terlatih,
tetapi sebagai perempuan pemulung yang tak berdaya. Ia harus menahan diri, mengumpulkan setiap keping kesabarannya. Namun, ketika Santoso melangkah lebih dekat, dengan sengaja menendang karungnya dan menginjak sebagian barang yang berserakan, darah di tubuh Dewi seakan mendidih. "Pak, nyuwun tulung, ampun diida. Pak, minta tolong, jangan diinjak. Niku hasil kulo ngempalaken saking subuh. Itu hasil saya mengumpulkan dari subuh," katanya, suaranya lembut tapi ada getar ketegasan di dalamnya. Namun, Santoso justru menyeringai, seolah menikmati keputusasaan di mata perempuan itu. "Lekun kepingin hasil, kerjo sing bener. Ojok ngotori dalan. Kalau kamu mau hasil, kerja yang benar. Jangan mengotori jalan." Dengan kasar, sepatu Lars hitamnya yang mengkilap menekan sebuah botol plastik tepat di dekat kaki Dewi. Krek! Suara botol yang remuk itu terdengar begitu tajam, menusuk telinga dan hatinya. Orang-orang di sekitar mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu diam-diam, dari balik gerobak atau dari jendela angkot yang berhenti. Dewi menatap sepatu itu lama. Rasa takut bercampur dengan amarah yang tertahan. Dalam benaknya, ia mengulang kembali pesan dari komandannya, Kompol Heru. "Jangan terbawa emosi, Dewi. Kamu di sana untuk mengamati, bukan untuk menyerang. Mereka harus percaya kamu benar-benar pemulung. Kumpulkan bukti, bukan cari musuh." Ya, Dewi sebenarnya adalah seorang intel dari Korps Brigade Mobil yang sedang melakukan penyamaran. Misinya adalah membongkar jaringan pungutan liar, pungli, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum aparat di wilayah itu. Dan target utamanya tidak lain adalah Aibda Santoso sendiri. Namun pada saat itu, di tengah hinaan dan perlakuan kasar, misi itu terasa seperti sebuah kutukan yang harus ia jalani dengan menelan harga dirinya bulat-bulat. Beberapa pedagang yang melihat kejadian itu mulai tak tahan. Seorang bapak penjual tahu tek yang mangkal tak jauh dari sana memberanikan diri berbisik pelan, "Sudahlah, Pak Polisi. Kasihan dia, Pak. Tiap hari juga dia cuma ngumpulin sampah, nggak ganggu siapa-siapa kok." Santoso langsung melotot ke arah bapak itu. "Heh, kun melok-melok? Kamu mau ikut campur?" Bapak penjual tahu tek itu langsung mundur perlahan, wajahnya pucat. Warga di sekitar menahan napas. Tak ada yang berani menantang Santoso secara langsung, meskipun semua tahu kelakuannya yang sewenang-wenang. Di belakang mobil patroli, rekan Santoso yang lebih muda hanya berdiri canggung. Ia tampak tidak setuju, namun tak berani menegur seniornya yang terkenal pemarah. Dewi kembali menunduk. Air matanya hampir jatuh, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ia sadar, setiap detik dari penghinaan ini direkam oleh puluhan kamera ponsel warga. Setiap tindakan Santoso akan menjadi bukti yang tak terbantahkan nantinya. Tapi di sisi lain, hatinya terasa perih. Bukan karena misi yang berat, melainkan karena melihat dengan mata kepala sendiri betapa mudahnya martabat orang kecil diinjak-injak di negerinya sendiri. Sambil mulai memunguti kembali botol-botol itu satu persatu, ia berbisik dalam hati, "Kalau bukan karena tugas, kalau bukan karena seragam yang tak terlihat ini, aku sudah berdiri dan melawanmu." Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Saat Dewi kembali berjongkok, berusaha memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam karung, Santoso kembali menendang karung yang sudah hampir penuh itu. Kali ini tendangannya jauh lebih keras. Karung itu terlempar, mendarat tepat di dalam got yang airnya hitam dan berbau busuk. Air kotor itu menyembur, membasahi pakaian dan wajah Dewi. "Ben kapokun. Biar kapok kamu. Sepisan maneh tak delokun nang kene, tak lebokno penjara kun. Sekali lagi saya lihat kamu di sini, saya masukkan kamu ke penjara,
teriak Santoso dengan nada yang begitu merendahkan. Dewi menggenggam sebuah botol kaca di tangannya erat-erat. Sendi-sendi jarinya memutih. Napasnya memburu. Amarah yang ia pendam sejak tadi kini sudah sampai di ubun-ubun. Orang-orang mulai bersuara lebih keras. Beberapa menatap Santoso dengan tatapan marah. Beberapa lainnya hanya bisa menunduk takut. Lalu, sebuah suara perempuan terdengar dari kejauhan. Lantang, meskipun sedikit gemetar. Bapak itu keterlaluan. Dia kan cuma cari rezeki, Pak. Itu adalah suara Buarsih, pemilik warung kopi sederhana di seberang jalan, tempat para kuli dan sopir biasa mangkal. Santoso menoleh ke arah sumber suara dengan mata menyala. Opo? Kun kepingin tak gowo pisan, Bu? Apa? Kamu mau saya bawa juga, Bu? Tapi kali ini, suasana sudah berbeda. Keberanian Buarsih seolah menyulut sumbu yang lain. Beberapa orang lain mulai ikut bersuara, menegur Santoso dengan nada yang lebih berani. Kamera-kamera ponsel mulai terangkat lebih tinggi, tak lagi sembunyi-sembunyi. Untuk pertama kalinya pagi itu, wajah arogan Aibda Santoso terlihat sedikit goyah. Ia tak menyangka akan ada perlawanan. Dewi tetap diam. Ia tahu momentum itu telah datang. Bukan untuk membalas dendam pribadi, melainkan untuk mencatat semuanya dalam ingatannya yang tajam. Ia menatap sekeliling dengan pandangan analitis yang nyaris tak terlihat di balik wajah lelahnya. Data cukup, bukti visual lengkap, tapi permainan ini belum selesai. 3 hari sebelumnya, di sebuah ruang briefing kecil yang pengap di markas Brimob di Sidoarjo, Dewi berdiri tegap. Komandannya, Komisaris Polisi Heru, memegang sebuah map tebal berisi foto-foto dan laporan intelijen. Di layar monitor di depan mereka, muncul gambar-gambar dari CCTV yang buram, oknum aparat yang meminta uang dari pedagang pasar, preman yang bekerja sama dengan polisi untuk mengamankan lapak ilegal, dan beberapa wajah yang kini terasa begitu akrab bagi Dewi. Salah satunya, yang paling sering muncul, adalah wajah Aibda Santoso. Dewi, kamu ditugaskan untuk menyusup ke wilayah itu, kata Kompol Heru dengan suara berat. Kami butuh bukti langsung di lapangan. Santoso ini sudah dilaporkan 3 kali oleh warga karena tindakan semena-mena dan pungli. Tapi setiap laporan menguap tanpa jejak. Kami curiga dia bukan sekedar oknum tunggal, tapi bagian dari jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Dewi mengangguk, tatapannya fokus. Saya paham, Komandan. Tapi kenapa saya harus menyamar sebagai pemulung? Kompol Heru menatapnya dengan serius, sorot matanya menembus. Karena mereka tidak akan pernah curiga pada orang yang mereka anggap paling rendah dan tidak berdaya. Pemulung itu tidak terlihat, Dewi. Mereka ada di mana-mana, tapi dianggap tidak ada. Dari posisi itulah kamu bisa melihat sisi asli mereka, ketika mereka lengah dan merasa berkuasa. Dewi terdiam sejenak. Ia tahu tugas itu bukan hanya berat secara fisik, tapi juga secara mental. Namun, di dalam hatinya ada sebuah tekad yang membara. Ia pernah melihat ayahnya sendiri, seorang tukang ojek di terminal Bung Rasih, dipukuli oleh aparat hanya karena menolak memberikan uang jalan yang tidak resmi. Luka dari ingatan itu belum pernah benar-benar hilang. Kali ini, ia ingin memastikan keadilan berjalan, sekecil apapun bentuknya. Malam harinya, setelah kejadian pagi yang memalukan itu, Dewi duduk di depan sebuah gubuk triplek reot di pinggiran kota, tempat persembunyiannya selama misi. Ia menatap luka lecet di tangannya, akibat terdorong hingga jatuh ke got tadi. Di depannya, karung berisi botol-botol yang berhasil ia selamatkan sudah setengah penuh. Ia menarik napas panjang, udara malam terasa dingin di kulitnya. Bapak, kalau Bapak masih hidup,
Mungkin Bapak bakal bangga lihat anak Bapak sekarang, gumamnya pelan, suaranya nyaris ditelan oleh suara jangkrik yang menggema dari balik tembok rumah kosong di sebelahnya. Hanya cahaya lampu jalan yang redup yang menjadi saksinya malam itu. Di saku bajunya yang basah, sebuah alat perekam audio seukuran kancing baju masih menyala, merekam seluruh kejadian siang tadi dengan jernih. Bukti itu akan ia kirimkan malam ini kepada Kompol Heru melalui saluran komunikasi yang aman. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol kirim, ponsel jadulnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat, "Hati-hati, ada yang tahu kamu bukan pemulung." Jantung Dewi berdebar kencang. Ia menatap layar ponsel itu lama, mencoba menganalisis kemungkinan sumber pesan itu. Apakah dari timnya? Atau dari musuh yang mencoba menggertak? Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara motor yang berhenti persis di ujung gang. Dua sosok bayangan besar tampak turun dari motor, berjalan perlahan ke arah gubuknya. "Waduh," bisiknya pelan, sambil dengan cepat menyembunyikan alat perekam di bawah tumpukan botol plastik di dalam karungnya. Langkah kaki itu semakin dekat, berat dan mengancam. Dewi berpura-pura merapikan karungnya, seolah tak menyadari kehadiran mereka. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah, namun nada suaranya tajam dan penuh ancaman. Katanya cewek pemulung itu aneh. Enggak pernah minta-minta, tapi selalu keliling di area yang sama. Bos bilang dia harus diawasin. Jangan sampai ngerekam yang enggak perlu. Dewi menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, mulai malam ini, penyamarannya bukan lagi sekadar permainan peran, melainkan pertaruhan nyawa. Langit sebelum badai. Hujan baru saja berhenti, menyisakan rintik-rintik yang menempel di dedaunan pisang di belakang gubuknya, menciptakan aroma tanah basah yang khas Surabaya setelah diguyur hujan. Di langit, warna jingga sore perlahan berganti menjadi kelabu. Dewi duduk di depan gubuknya dengan mata yang waspada, mendengarkan setiap suara langkah dari kejauhan. Gang kecil itu terasa lebih sepi dari biasanya, namun hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia baru saja menerima kabar lanjutan dari Kompol Heru melalui pesan transkripsi. Video kejadian tadi pagi sudah viral. Sudah menarik perhatian pusat. Tapi jangan keluar dulu dari lokasi. Kami perlu bukti tambahan, terutama rekaman transaksi pungli yang melibatkan Santoso secara langsung. Dewi menatap pesan itu lama. Ia tahu perintah itu berarti ia harus tinggal sedikit lebih lama di wilayah yang kini bukan lagi tempat aman baginya. Sejak video penghinaan itu menyebar luas di media sosial dan grup-grup WhatsApp warga, Aibda Santoso menjadi sangat gelisah dan paranoid. Ia mulai mencari siapapun yang ia anggap telah mengkhianati citra kepolisian. Dan target kecurigaan utamanya tentu saja adalah si pemulung perempuan yang berani menatap matanya tanpa rasa takut yang biasa ia lihat. Di kantor Polsek, Aibda Santoso duduk di kursinya dengan wajah tegang. Asbak di mejanya penuh dengan puntung rokok. Laporan dari atasan sudah turun. Pemeriksaan internal akan segera dilakukan. Namanya kini masuk dalam daftar evaluasi khusus. Tapi Santoso yakin, jika ia bisa menemukan siapa dalang penyebar video itu, mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkan karir dan reputasinya. "Aku yakin itu perempuan pemulung itu," katanya pada rekannya yang lebih muda, Bribka Danar. "Ah, enggak mungkin, Pak. Dia kan cuma apaan?" potong Santoso dengan cepat. "Kamu lihat sendiri, kan? Pas kejadian itu dia tenang banget. Mata dia bukan mata orang bodoh yang pasrah. Aku sudah lama di lapangan, Nar. Instingku bilang dia bukan pemulung biasa." Danar terdiam. Ia tahu seniornya keras kepala dan seringkali brutal,
tapi di dalam hatinya ada sedikit rasa bersalah. Ia ingat jelas hari itu, bagaimana Dewi diperlakukan seolah bukan manusia. Tapi ia juga takut untuk bicara. Di institusi seperti ini, melawan senior bisa berarti bunuh diri karir. Sore itu, ketika Dewi sedang mengumpulkan botol di dekat sebuah jembatan kecil di atas Kalimas, sebuah mobil Avanza hitam berhenti di pinggir jalan. Dari dalam keluar seorang lelaki paruh baya berkacamata. Pakaiannya rapi, kemeja batik lengan panjang, tapi wajahnya penuh kekhawatiran. Dewi, panggilnya pelan. Dewi menoleh dengan cepat, langsung memasang kuda-kuda. Pak Heru, kenapa ke sini? Bukankah saya disuruh tetap di lokasi? Kompol Heru menatap sekeliling dengan waspada, memastikan tak ada mata yang mengawasi. Situasi berubah, Dewi. Santoso mulai bergerak liar. Dia sudah mendatangi beberapa saksi di sekitar sini, menekan mereka untuk mencabut kesaksian. Termasuk ibu pemilik warung itu, Bu Warsih. Kami khawatir keselamatan kalian. Wajah Dewi langsung menegang. Bu Warsih? Dia tidak apa-apa kan, Komandan? Belum, jawab Heru, tapi dia ketakutan. Dia bilang ada orang-orang berwajah sangar yang mengawasi warungnya sejak pagi. Dewi mengepalkan tangannya. Urat-urat di lengannya menonjol. Saya tidak bisa diam, Pak. Kalau mereka sudah mulai mengganggu warga yang tidak bersalah, berarti ini sudah keterlaluan. Tenang dulu, kata Heru, mencoba menenangkan anak buahnya yang mulai terbakar emosi. Malam ini kami akan mulai operasi tertutup untuk menangkapnya. Tapi kami butuh kamu untuk memancing Santoso ke lokasi yang bisa kita rekam dengan jelas. Bukti video viral kemarin memang kuat untuk pelanggaran etik, tapi belum cukup untuk membuktikan jaringan punglinya. Kami perlu rekaman langsung saat dia melakukan transaksi atau ancaman. Dewi menatap komandannya dalam-dalam. Berarti saya harus menjadi umpan lagi. Heru menatapnya penuh empati. Ada rasa bersalah di matanya. Iya, Dewi. Tapi kali ini, kamu tidak akan sendirian. Tim akan berada di sekitarmu. Rencana itu sederhana namun berisiko sangat tinggi. Dewi harus mendekati kembali area pos jaga tempat Santoso biasa mangkal. Ia akan berpura-pura menjadi pemulung yang mendengar tentang pungutan liar yang dilakukan anak buah Santoso terhadap para pedagang kaki lima. Ia akan berpura-pura menawarkan diri sebagai perantara, dengan iming-iming mendapatkan bagian kecil, agar bisa merekam percakapan mereka. Kompol Heru dan timnya akan berada dalam radius 100 meter, memantau melalui alat komunikasi super kecil yang diselipkan di telinga Dewi. Semua harus berjalan sealami mungkin. Malam itu, sebelum berangkat, Dewi menatap bayangannya di cermin kecil yang retak di gubuknya. Wajahnya tampak lebih keras, lebih tajam dari sebelumnya. Aku bukan cuma pemulung malam ini, gumamnya pada bayangannya sendiri. Aku adalah saksi untuk ribuan orang yang tak punya suara. Pukul 8 malam. Dewi berjalan perlahan ke arah pos ronda di sudut pasar, tempat Santoso biasa nongkrong sambil merokok. Lampu jalan temaram, suasana sepi. Hanya suara jangkrik dan deru motor dari jalan raya yang terdengar. Santoso ada di sana, duduk sendirian. Pak, sapa Dewi hati-hati. Santoso menoleh. Wajahnya langsung menegang begitu mengenali siapa yang datang. Kamu lagi? Ngapain kesini? Belum kapok juga. Dewi sengaja menunduk, berakting takut. Nyuwun sewu, Pak. Saya cuma mau bilang. Saya dengar ada orang yang ngomong kalau Bapak bisa bantu pedagang biar enggak digusur. Saya kenal beberapa pedagang, katanya mereka mau kasih uang. Santoso memicingkan matanya, curiga.
Siapa yang suruh kamu ngomong begitu? Dewi menggigit bibir, seolah ragu. Enggak ada, Pak. Saya cuma ingin bantu. Siapa tahu saya dapat bagian kecil. Saya butuh makan, Pak. Santoso terdiam lama, menatap wajah perempuan di depannya dengan saksama. Lalu ia mengembuskan asap rokoknya perlahan. Jadi kamu mau bantu, ya? Dewi mengangguk cepat. Iya, Pak. Tapi tolong jangan marah-marah seperti kemarin. Saya cuma cari rezeki. Santoso tertawa pendek, tawa yang terdengar sinis. Kamu berani ngomong begitu setelah kemarin hampir saya injak. Dewi pura-pura tersenyum canggung. Saya sudah lupa, Pak. Yang penting sekarang saya bisa bantu Bapak. Di kejauhan, di dalam sebuah mobil bak tertutup, Heru memantau lewat teropong inframerah. Suara percakapan dari alat komunikasi terdengar sangat jelas di headsetnya. Bagus, Dewi. Jaga tempo. Jangan terlalu cepat, bisiknya ke mikrofon. Santoso akhirnya terpancing. Ia mulai bicara lebih terbuka, merasa berada di atas angin karena berhadapan dengan seorang pemulung yang ia anggap bodoh. Kalau pedagang-pedagang itu mau aman, bilang ke mereka. Setor ke saya saja langsung, enggak usah lewat anak buahku. 500.000 sebulan cukup. Nanti saya jamin enggak akan ada razia di lokasi mereka. Dewi mengangguk pelan, pura-pura mencatat dalam ingatannya. Baik, Pak. Tapi, saya bisa dapat bagian kecil, kan? Buat ongkos jalan. Santoso menatapnya dengan pandangan meremehkan. Iya, lihat nanti kalau kamu nurut. Ia lalu mendekatkan wajahnya. Terlalu dekat. Napasnya berbau rokok dan kopi. Dewi menahan diri agar tidak mundur. Dari RPC-nya, suara Heru terdengar pelan namun tegas. Rekaman cukup, Dewi. Jangan dilanjutkan. Mundur pelan-pelan. Tapi sebelum ia bisa pergi, tatapan tajam Santoso jatuh ke arah kerah bajunya yang sedikit terbuka. Sebentar, itu apa di kantong bajumu? Dewi secara spontan menutup sakunya. Oh, ini. Ini cuma perekam suara, Pak. Buat catatan kalau jual botol. Namun, Santoso dengan cepat langsung merampasnya. Dalam sekejap, wajahnya berubah dari arogan menjadi murka. Ia menatap benda kecil itu, sebuah perekam audio canggih, lalu menatap Dewi dengan tatapan membunuh. Jadi, benar. Kamu yang menyebarkan video itu. Anjing! Dewi langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Hujan kembali turun dengan tiba-tiba. Sangat deras. Suara petir memecah langit malam. Ia menembus ganggang sempit yang gelap, berusaha menekan tombol darurat yang tersembunyi di pergelangan tangannya. Sinyal untuk tim kompol Heru. Dari belakang, suara teriakan Santoso menggema, diikuti langkah kaki dua orang bawahannya. Kejar dia! Jangan sampai lolos! Dewi menoleh sesaat, melihat bayangan mereka di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia hampir tergelincir di jalanan yang basah, tapi terus berlari menuju jembatan tempat pertemuan sebelumnya. Ketika sampai di tikungan, tiba-tiba sebuah mobil kijang putih berhenti mendadak di depannya. Pintu terbuka dan suara yang familiar terdengar. Masuk, Dewi! Heru. Ia melompat masuk ke dalam mobil. Mobil itu langsung melaju kencang, meninggalkan jalanan sempit itu. Di belakang, suara sirene motor polisi terdengar samar, semakin menjauh. Keesokan paginya, berita besar mengguncang dunia maya dan stasiun televisi nasional. Sebuah video baru muncul.
Bukan hanya adegan kekerasan Aibda Santoso, tapi juga rekaman percakapan pungli yang ia lakukan malam sebelumnya. Semua terekam jelas, termasuk pengakuannya sendiri yang menyebutkan tarif keamanan. Judul berita di berbagai portal online berbunyi, oknum polisi di Surabaya terlibat pungli dan kekerasan terhadap warga, bukti baru ungkap modus di lapangan. Di layar televisi, wajah Santoso ditampilkan dengan jelas. Video itu viral dalam hitungan jam, memicu kemarahan publik yang luar biasa. Banyak warga kecil dari berbagai daerah lain ikut bersuara, mengirimkan testimoni serupa tentang pemerasan dan intimidasi yang mereka alami di wilayahnya masing-masing. Sementara itu, di markas Brimob, Dewi duduk di depan meja kompol Heru. Wajahnya pucat tapi tenang. Di tangannya, alat perekam yang sempat direbut Santoso sudah kembali. Ternyata, ada satu lagi cadangan yang ia simpan di dalam sol sepatunya. Kerja bagus, Dewi, kata Heru, nadanya penuh penghargaan. Kamu tahu? Ini mungkin akan menjadi awal perubahan besar di dalam tubuh institusi kita. Banyak yang selama ini diam, sekarang mulai berani bicara. Dewi tersenyum tipis. Saya cuma ingin orang kecil tidak diinjak-injak lagi, Komandan. Karena saya pernah ada di posisi mereka. 2 bulan setelah kasus Aibda Santoso mengguncang publik, berita mulai mereda. Nama Dewi sempat menjadi perbincangan nasional, intel perempuan yang menyamar jadi pemulung demi keadilan. Namun, seperti semua hal yang viral di negeri ini, perhatian publik akhirnya bergeser ke isu lain yang lebih baru. Yang tersisa hanyalah keheningan dan bekas luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dewi kini tinggal di sebuah rumah dinas kecil di Cipinang, dipindahkan sementara untuk keselamatannya. Pagi-pagi, ia menyalakan radio, mendengar laporan berita, lalu menatap keluar jendela. Surabaya tetap ramai, tetap keras, tetap sama. Namun di matanya, kota itu kini memiliki 2 wajah, wajah yang terlihat di media, dan wajah yang ia temui di lorong-lorong sempit tempat orang kecil berjuang untuk bertahan hidup. Di meja makan, secangkir kopi hitamnya mulai mendingin. Ia membaca berita online tentang janji reformasi kepolisian. Kepolisian berjanji memperkuat sistem pengawasan internal dan menindak tegas pelanggaran etik. Dewi tersenyum samar. Janji selalu terdengar indah di televisi, pikirnya. Tapi kenyataan yang ia lihat di lapangan jauh lebih rumit. Beberapa minggu kemudian, Dewi kembali ke tempat ia dulu menyamar. Daerah sekitar Pasar Turi. Bukan untuk misi, tapi untuk menenangkan hatinya. Ia menyusuri gang yang dulu menjadi markas kecilnya, melihat anak-anak bermain, pedagang tertawa, dan Buarsih yang masih setia menjaga warungnya. Loh, Enduk Dewi, kamu datang juga akhirnya, seru Buarsih sambil memeluknya erat. Dewi tersenyum tulus. Saya kangen kopi buatan ibu. Mereka duduk di bangku kayu panjang, menikmati sore sambil menatap hiruk-pikuk jalan. Hujan rintik-rintik turun pelan, mengingatkan Dewi pada malam pelariannya dulu. Sekarang sudah lebih tenang ya, Bu, tanya Dewi. Buarsih mengangguk. Lumayan, Enduk. Polisi baru yang datang baik-baik. Mereka suka bantu bersihkan jalan, tidak minta-minta uang. Dewi tersenyum kecil. Berarti tidak sia-sia ya, semua yang terjadi. Tapi Buarsih menatapnya lembut. Kamu sendiri, sudah tenang, Enduk? Pertanyaan itu membuat Dewi terdiam. Ia menatap jauh ke arah lampu jalan yang mulai menyala. Belum sepenuhnya, Bu. Tapi saya belajar satu hal. Kadang untuk menegakkan keadilan, kita juga harus berdamai dengan rasa sakit kita sendiri. Beberapa bulan kemudian, Dewi memulai sebuah proyek kecil di lingkungannya.
Ia mengajak beberapa mantan korban pungli dan masyarakat kecil untuk mengikuti pelatihan hukum dasar dan perlindungan warga. Tujuannya sederhana, agar mereka tahu hak-hak mereka dan berani bicara jika diperlakukan tidak adil. Kalau dulu saya bisa berpura-pura jadi pemulung untuk membuka mata orang, katanya pada para peserta di pertemuan pertama, sekarang saya ingin kalian yang menjadi mata untuk dunia. Bu Arsih ikut menjadi relawan, menyediakan kopi dan makanan gratis. Anak-anak muda membantu merekam kegiatan itu, mengunggahnya ke media sosial dengan tagar warga berani. Perlahan, komunitas mereka tumbuh. Bukan karena didasari oleh kekuasaan, tapi karena saling percaya. Rini merasa hidupnya kembali punya arah. Ia mungkin tak lagi berada di lapangan sebagai intel, tapi kini ia berada di medan perang yang lebih sunyi, mendidik kesadaran. Suatu sore, Rini berjalan di tepi Kali Mas, tak jauh dari rumahnya. Langit berwarna jingga lembut, memantulkan cahayanya di permukaan air yang keruh. Ia melihat seorang anak kecil sedang memungut botol plastik, memasukkannya ke dalam karung goni yang lusuh. Pakaian anak itu mengingatkannya pada seragam penyamarannya dulu. Dewi mendekat dan bertanya dengan lembut, "Kamu ngumpulin botol buat bantu orang tua, ya, Dik?" Anak itu mengangguk malu-malu. "Iya, Mbak. Buat bayar sekolah adik." Dewi mengeluarkan selembar uang dari sakunya, lalu menatap mata anak itu dalam-dalam. "Simpan ini, tapi jangan pernah berhenti sekolah, ya. Dunia ini butuh orang-orang jujur dan kuat seperti kamu." Anak itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang ompong. "Terima kasih, Mbak." Saat anak itu berlari kecil melanjutkan pekerjaannya, Dewi menatap ke langit dan tersenyum. Ia tahu, perjuangannya tidak berakhir di ruang interogasi atau meja sidang. Perjuangannya kini hidup dalam wajah-wajah kecil